Shalom, selamat malam para pria-pria Kristen dimanapun Anda berada, dan juga para sahabat-sahabat yang mengajar yang menyaksikan channel ini. Kita ada di ibadah online untuk PPK Gia Condrokusumo. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kesempatan pada malam hari ini kami masih bisa belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang hati Tuhan, dan biarlah melalui siaran online ini kami bisa mengerti, kami bisa lebih paham tentang apa yang dibahas pada malam hari ini. Dan itu semua bukan karena hamba-Mu, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Kaum bapak atau pria-pria dimanapun Anda berada, kalau saya bilang lampu ajaib, apa yang ada di pikiran Anda? Kalau saya bilang jin, apa yang ada di pikiran Anda? Ya, Aladin, apa yang ada di pikiran Anda? Kayaknya kesamaan ketiga itu yang paling terkenal, satu cerita dari kisah 1001 malam, ya, di mana Aladin itu menemukan sebuah lampu, dan ketika lampu itu digosok keluar jinnya, ya, dan jin itu kemudian memberikan apa? 3 permintaan. Apapun yang engkau inginkan, ada 3 kali kesempatan, maka jin itu akan mewujudkannya untuk Aladin. Wow, ya. Dan ini kemudian kita sering lihat di iklan rokok di Indonesia, ya, bagaimana iklan rokok ini ada jinnya, ya. Jinnya pakai belangkon, dan iklan rokok ini mengatakan sama, ya, ku beri 1 permintaan. Kadang-kadang kita sepertinya pengen gitu ya ketemu sama si jin satu ini, ya. Kapan kita ketemu orang atau jin atau ketemu Tuhan bahkan, dan di situ Tuhan bertanya, apa permintaan? Ku beri 1 permintaan, apa saja akan kuberikan. Wow, ya. Gimana kira-kira kalau ada yang ngomong seperti gak usah Tuhan lah, bos kita saja kalau tahu-tahu ngomong ke kita bilang, ku beri 1 permintaan, apa? Waduh, itu seneng banget. Tapi problemnya, apakah yang kita minta itu pasti akan menyenangkan hati kita? Dari kisah-kisah yang sering ditampilkan tentang permintaan, rupanya tidak semua permintaan itu berguna untuk kita, membangun kita. Ada banyak permintaan-permintaan yang rupanya malah membuat kita lebih sengsara. Hari Selasa kemarin ada doa di gereja, dan salah satunya Pak Danu, dia share tentang kesaksian dia lah intinya. Dan satu poin yang saya bisa ambil adalah ternyata ketika kita minta sesuatu dan kita minta dengan sungguh dan Tuhan kasih itu, belum tentu itu yang kita perlukan, ya. Pak Danu meminta sesuatu dan Tuhan sudah berikan itu, tapi rupanya tidak seperti yang dia bayangkan, ya. Kok gini ya? Nah, kadang-kadang kita pun seperti itu ketika kita diberi kesempatan untuk meminta sesuatu. Coba, dan pasti digaransi, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira kita minta apa ya? Ya. Kita mau belajar dari 2 tokoh di Alkitab yang keduanya pernah meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan kita mau bandingkan, ya. Yang pertama, ada satu tokoh yang bernama Salomo. Ya, Salomo atau Raja Sulaiman, Raja Salomo, di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Ini demikian Salomo didatengin sama Tuhan. Wow, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu nama tempat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan
kepadamu. Wah ya, coba Anda lagi tidur, tiba-tiba didatangin Tuhan dan Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Waduh, kalau saya digituin pasti gelagapan, karena mikir dulu apa ini ya, yang kesempatan ini ya, apa yang paling aku inginkan gitu ya. Tetapi kita tahu kisah ini, Salomo meminta sesuatu yang menarik, ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini jawaban Salomo ya, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini ya. Jadi permintaannya adalah untuk membedakan antara yang baik dan jahat. Dia ingin menjadi seseorang yang berhikmat, menjadi seseorang yang mengerti yang benar mana, yang jahat mana, menjadi seseorang yang dapat menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Karena memang Salomo ini raja, dan zaman itu raja itu juga sekaligus sebagai hakim ya. Jadi raja ini yang akan menghakimi umat Israel. Nah, yang menarik adalah permintaannya si Salomo, bagaimana dia ingin membedakan antara yang baik dan jahat. Kenapa menarik? Tuhan wujudkan loh, Tuhan wujudkan sehingga Salomo menjadi orang yang sangat berhikmat. Salomo mengerti betul bagaimana menghakimi. Kita tahu ceritanya. Salah satu cerita yang paling menarik adalah bagaimana ada dua orang perempuan, yang dua-duanya punya anak, dan salah satu ketindihan mati gitu ya. Tinggal satu, kemudian rebutan ini anaknya siapa. Dibawalah ke Salomo, dan kita tahu ceritanya Salomo mau potong anaknya jadi dua. Udah ada pada ribut, potong anaknya jadi dua, separuh buat si A, separuh buat si B. Yang seorang wanita berkata, setuju, itu adil. Tapi satu wanita lagi berkata, jangan raja, biarkan anak itu untuk dia. Saya tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting dia jangan mati. Karena kalau dipotong jadi dua pasti mati dong. Dan Salomo mengerti bahwa ibu yang benar, ibu yang asli tentu yang tidak mau anaknya mati. Ya, itu salah satu kebijakan atau hikmat Salomo yang luar biasa. Dan Salomo juga dipercaya dia itu mempelajari tentang binatang, mempelajari tentang tumbuhan. Makanya dikatakan bahwa Salomo ini ada yang berkesimpulan lebih jauh, Salomo ini bisa bicara dengan binatang. Sebenarnya itu tidak, tapi Salomo mengerti tentang ilmu animal kingdom gitu ya. Nah, artinya Salomo ini orang yang pintar, cerdas, luar biasa. Tapi di satu sisi lain kita juga mengerti bahwa Salomo ini punya istri banyak. Dan gak cuma masalah banyaknya istri itu yang jadi problem, tapi istri-istri ini membuat Salomo kemudian menduakan Tuhan. Salomo kemudian menyembah dewa-dewa lain selain Allah. Dan ini yang menyebabkan Allah marah betul. Dan kita tahu bahwa bagaimana Salomo dihukum oleh Tuhan sehingga kerajaannya terpecah menjadi dua. Kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel 10 suku, sedangkan kerajaan Yehuda di selatan hanya terdiri dari 2 suku yang masih eksis ya. Artinya Salomo, bayangin, dia minta membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan kasih kemampuan untuk membedakan. Itu Tuhan kasih. Jadi saya yakin dan percaya Salomo ngerti apa yang dilakukan olehnya itu tidak baik. Pasti. Karena memang Salomo minta, dia minta sama Tuhan kalau dia diberikan hikmat untuk itu. Jadi sangat-sangat tidak mungkin kalau Salomo nggak ngerti kalau itu buruk. Sangat-sangat gak masuk akal kalau Salomo gak ngerti kalau apa yang dilakukan itu jahat di mata Tuhan. Gak mungkin. Pasti Salomo tahu. Cuma pertanyaannya, kenapa tetap dia lakukan? Dia tahu, dia ngerti. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Itulah mengapa ngerti dan tahu saja tidak cukup.
Manusia mau dikasih tahu tentang hukum, manusia diajar tentang yang baik, manusia dilatih tentang yang baik, mulai dari kecil sampai besar ngertinya yang baik. Manusia tetap tidak bisa menuju kebaikan itu. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Kita sudah tercemar, termasuk Salomo. Itulah mengapa saya gak heran Salomo yang mengerti betul, dia tidak bisa melakukannya. Nah, sekarang kita mau pindah ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua yang juga meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi permintaannya lebih amazing buat saya. Yuk kita belajar. Dan tokoh itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya Salomo, yaitu Raja Daud. Kita buka di Mazmur 27 ayat yang keempat. Ini adalah permintaan Raja Daud kepada Tuhan. Kalau Salomo, bahkan Tuhan sendiri yang datang, dia minta itu kepada Tuhan, Salomo yang minta, Tuhan kabulkan. Kayaknya tuh enak banget gitu ya. Tapi endingnya jauh dari sempurna. Tetapi kita lihat di dalam Mazmur 27 ayat 4 ya. Mazmur itu adalah sebuah syair dari sebuah lagu sebetulnya. Tapi karena nggak bisa ditulis nadanya seperti apa, jadi mereka tulisannya liriknya. Dan karena ini lagu, saya mau bacakan untuk Mazmur 27 ayat 4. Karena ada lagunya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini liriknya ya, dan menikmati baiknya ya. Tapi intinya lagu ini pasti kita kenal semua. Dan yang menarik, inilah permintaan Raja Daud kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta. Apa yang diinginkan Daud? Bukan harta kekayaan, bukan kematian musuh-musuhnya, tapi yang dia ingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Wah, jadi ini permintaan Raja Daud totally different dengan anaknya Salomo. Daud ingin diam di rumah Tuhan. Ini bicara apa sih? Diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Bicara tentang hubungan yang dekat, sebuah hubungan yang indah antara Daud dengan Tuhan. Hubungan yang indah, hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat jalan kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Mungkin Daud tidak sepandai Salomo. Mungkin Daud tidak secerdas Salomo dalam menafsir ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Dan karena itu Salomo yang ngerti banyak, ngerti luar biasa, dia gagal. Sedangkan Daud mungkin dia nggak ngerti banyak, dia nggak tahu aturan-aturan Tuhan yang sebanyak itu. Tetapi hati Daud terpaut dengan hati Tuhan. Dan itu cukup membuat Daud bisa bertahan sampai akhir hidupnya, bahkan sampai generasi, bahkan Yesus pun disebut sebagai anak Daud, bukan anak Salomo. Kenapa Salomo gagal? Tapi Daud di mata Tuhan tetap yang terbaik. Kenapa? Karena Daud punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita pun sama. Mungkin di antara para bapak, mungkin Anda ada yang cerdas,
Anda betul-betul mengerti tentang firman Tuhan, Anda betul-betul mengerti ini yang benar, ini yang jahat, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Oh gini tuh boleh, gitu nggak boleh. Dan kita dengan pinternya kita bisa menghakimi orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sudah layak di hadapan Tuhan? Terkadang pendeta hamba Tuhan yang mengerti tentang firman Tuhan, pendeta yang belajarnya nggak cuma MTH, bahkan sampai doktor, profesor, kotor-kotor, mereka ngerti tentang firman Tuhan. Tapi untuk melakukan firman Tuhan, engkau perlu hubungan yang indah dengan Tuhan. Kalau engkau mau melakukan firman Tuhan, bukan pengetahuan yang diperlukan. Yang diperlukan adalah ketika hatimu terpaut dengan hati Tuhan. Seperti Raja Daud. Jangan contoh Salomo, contohlah Raja Daud. Saya berharap kita pria-pria yang tentunya kita berada di posisi raja yang menghakimi, yang memberi pelajaran kepada anak-anak kita, yang mendidik anak-anak kita menjadi benar. Kita mungkin ngerti ya kebenaran itu yang seperti apa. Ya, anak kita melakukan ini, kita tahu itu salah, tapi kita sendiri tidak lebih baik dari anak-anak kita. Kita sendiri tidak lebih baik dari istri kita. Ya, walaupun kita hobinya menghakimi mereka, ya. Dalam konteks pendidik ya. Dalam konteks pendidik kita bilang ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. That's good, itu baik dan harus dilakukan. Tetapi problemnya adalah kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita akan berakhir seperti Salomo. Ya, berakhir dalam kemurkaan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Biarlah hati kita terpaut dengan hati Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, sehingga kita lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami belajar dari dua tokoh Alkitab, Salomo dan Daud. Dan biarlah kami para pria-pria tangguh, kami siap untuk belajar dari Daud. Kami punya hubungan yang indah dengan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala yang firman Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.